Anehnya mah pernah ngerasain astral projection badan di kamar, tapi raga roh keluar gitu kan. Pernah lihat bapak RI1 lagi tidak bertatapan mah, cuman dia lagi ngerokok, astral projection lagi kita ke pantai selatan. Nah, Ketemu Nyiroro bang berarti. nah nggak ketemu, cuman sama dayang-dayangnya dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gifarel Gemagriansa di channel Carita Lembur Sunda. Kali ini kita berada di podcast Tomat, Tongkrongan Malam Jumat. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Jadi beliau ini adalah seorang indigo yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Awal mula beliau merasakan bahwa selama ini ternyata beliau adalah seorang indigo. Baik, langsung kita sambut saja kedatangan beliau. Sampurasun, Bang John. Rampes. Jadi beliau ini adalah Bang John ya, yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Awal mula beliau merasakan bahwa beliau adalah seorang indigo. Mari kita tanya-tanya. Bang John, apakah benar Bang John itu awal mulanya belum bisa merasakan indigo gitu Bang? Jadi pas waktu SMA ya, tahun 2005 biasa-biasa aja, seperti orang normal lah, terus gak ngerasain apa-apa. Terus pas keluar SMA umur berapa ya, pokoknya umur 29 ke bawah. Nah pas 29 ke bawah, Bang John udah ngerasain bahwa ada yang aneh gitu kan. Nah kan di rumah tuh banyak ada yang latihan, biasa latihan musik lah ya, kakak punya rentalan musik. Nah di situ kan biasalah suka ngobrol-ngobrol, suka ya biasa ngariung gitu kan. Nah pas di lain waktu ada temen ngobrol, aku udah dari tempat yang nggak boleh disebutin ya, dari tempat ya. Oh terus ya kemarin teh aku sempat kemasukan sama makhluk yang nggak kelihatan. Pas dia cerita. Oh nah dari situlah ada keanehan, si badan teh jadi lagi brigue, wah nggak tepuguh ya kan, jadi tepuguh gerak lah. Mau gimana itu badan teh, harus gimana. Pas Bang John bangun, tahu-tahu si tangan teh gerak sendiri, nampar temen, nah nampar flat. Pas diberes temen muntah, langsung nangis si temen teh. Oh berarti, nah dari situlah mulai awal mula Bang John punya keanehan semenjak bapak udah meninggal. Sempat dulu nanya Pak, punya keanehan nggak? Oh punya, tapi nggak percaya. Pas dari situ tuh biasa aja seperti orang normal. Pas kesini kok bisa ngobatin orang yang kesurupan, bisa lihat sesuatu. Oh berarti ada kelebihan. Nah, kalau dibilang indigo, kalau dibilang kata karuhun baheula mah ya cek orang Sunda mah teureuh gitu gitu. Baik Bang John, tahan dulu ceritanya ya Bang John. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita Bang John, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe ke channel Carita Lembur Sunda. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa satu lagi, nyalakan tombol lonceng kalian untuk menunggu update-update dari segmen-segmen cerita yang akan saya tampilkan di Carita Lembur Sunda ini. Follow IG Carita Lembur Sunda, dan jika ada yang mempunyai cerita horor terkait cerita horor pribadi, tragedi, mistis, silakan DM Instagram Carita Lembur Sunda, atau langsung saja kirim ceritanya ke email Carita Lembur Sunda. Nah, untuk promosi ada juga Bang John punya channel YouTube ya Bang John. Ya. Nah, namanya apa Bang John? Bang John, BANZONS. Oh, okay.
nanti di subscribe aja channel Bang Zon. Jadi kontennya itu sama ya Bang Jon, Sama. tentang podcast Iya. dan ada tentang band juga ya Bang Jon ya, Musik. dan penelusuran juga. Baik Bang Jon, boleh dilanjutkan dari yang awal mula tadi Bang Jon itu kan udah dijelasin ya, Ya. bahwa Bang Jon itu ada turunan gitu Iya. dari orang tua ya Bang. Jadi ada kelebihan yang Iya. dari kecil gitu. Baik, kita langsung saja lanjut ke Bang Jon. Nah, pas udah gitu biasa-biasa aja, terus dilanjut lah penasarannya bahwa apa ini benar apa gimana gitu kan, lah nanyalah ke orang tua, terus ada yang bilang cek Sunda mah cenah ieu budak lain sabudak-budakna cenah. Wah bener gitu kan. Nah banyaklah orang tuh yang rental ke sini, tanya-tanyalah, cari orang yang punya kelebihan. Nah, indigo. Nah, oh oke, kata teman-teman tadi, carilah teman-teman. Ternyata emang benar pas ada yang datang kesurupan, dipanggil. Berangkatlah ke tempat kejadian. Berubah lagi jadi wah sembuh. Terus ada lagi saudara. Ini sini ke sini. Sekolah. Belum mandi belum apa, udah ke sekolah. Oh sembuh. Oh berarti aku punya keanehan gitu. Nah dari situ teh sempet oh kok gini gitu, sempet nanya-nanya terus ke orang-orang, bener apa gitu. Jadi ya sampai sekarang lah punya gitu, punya kelebihan dari orang tua gitu kan. Sempat dulu pernah sakit panas sebadan panas banget gitu, panas tapi Berat gitu Bang. panas semuanya, panas. Wah mules pengen ke buang air besar terus segala, tapi pas lagi buang air besar kok tiba-tiba ada yang nyamper gitunya, cek Sunda nama nyamper Ada yang gitu. nyamperin gitu. Nyamper gitu, nyamper main. Nah gitu, Bang Jun. Oh iya. Nah udahlah beres di air kita di baju beres. Nah udah beres di air, di kamar ada lagi, tapi kalau misalkan nyamper pasti di luar rumah, tapi ini mah Di dalam kamar Bang. di kuping. Oh di kuping. Dekat gitu Bang. Iya di kuping. Nyun. Nah udah besoknya teh sembuh normal seperti biasa gitu kan. Tapi malam mah kalau kan orang sakit mah sakit lama gitu Bang ya. Ini mah sakit malam ini teh sakit terus besok teh sembuh Jadi semalam ya Bang ya. Kata teman teh, Bang Jun udah sembuhnya saya bakal besok juga sembuh. Bener. Normal normal gitu. Nah terus ada teman bawa buku tentang jalan tol Cipularang. Bawa buku. Kan kalau misalkan logika ya gitu, kalau baca buku pasti harus dari awal. Dari awal pengetahuan bab 1 bab 2. Ini mah langsung ke 100 berapa. Dan ternyata pas dibuka teh si buku teh ada yang ngajak ngobrol. Mata lihat buku tapi di dalam hati mah ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak bicara. Dulu teh sebelum ini dibikin ini dulu teh banyak rame, banyak ini, setelah dibikin ini jadi sepi gitu. Oh nah di situ tuh mulai gali lagi apakah benar Bang Jon punya kemampuan bisa lihat. Suatu saat disuruhlah ke ibu sama ibu, beliin sesuatu ke warung. Beli, oh ya Bu. Nah belilah ke warung di bawah. Di warung awalnya teh di warung tuh udah punya feeling, kok ini nggak enak hati, padahal disuruh ibu tapi nggak enak hati, nggak enak hati gitu. Gimana nggak berangkat tapi ibu, kalau ya udahlah ya harus memenuhi panggilan ya udah berangkatlah kita jajan biasa, beli ini suruh ibu. Pas pulang
ada yang manggil, Bang Jun, Bang Jun, Bang Jun, Bang Jun. Oh, tapi jelas gitu kan, Bang Jun, Bang Jun. Oh, oke. Terusnya jalan. Nah, disitulah mulai, oh, tapi nggak panik. Aduh, lari gimana enggak? Karena mungkin disitulah mulai sadar, oh punya kemampuan ini gitu kan. Jadi sampai sekarang ya, sampai sekarang bisa lihat dan bisa eh, apa bisa ngejelasin makhluk apa aja yang ada gitu. Terus pernah lihat sosok jelas tapi bertatapan gitu dah si sosok nate bertatapan ketika itu waktu main ke rumah temen, mau main, si temen cewek mau main ke sini tapi si temen ceweknya teh lama. Nah, ya dengan inisiatif aku sama temen yang satu lagi si cowok, ya samper we ke rumahna gitu ya. Kurang samper. Nah, pas di gang bertatapan sama si sosok itu teh. Wajahnya teh bertatapan sama si wanita itu teh. Bertatapan, tapi bukannya malah kaget, bukannya Takut gitu Bang. takut, malah masih, waduh, naon eta? Berarti wala gitu, naon eta? Berarti pas ditanyain, oh ternyata ada yang jahil gitu sih di situ. Berarti penasaran. Udah we nggak ada di situ teh. Nah, dari sekarang ya mulai sekarang sampai kan saya punya anak pun masih bisa lihat gitu. Terus kalau yang anehnya mah pernah ngerasain astral projection badan di kamar tapi raga ruh keluar gitu kan. Pernah lihat Bapak RI 1 lagi tidak bertatapan mah, cuman dia lagi ngerokok melihat ke arah keluar gitu, keluar jendela lah, jendela zaman dulu kan jendelanya gede kan. Nah, lagi ngerokok sambil duduknya kayak gini. Nah, duduk gini ngerokok. Tapi saya nggak sempat lihat, nggak sempat nanya. Tapi pas awal mau masuk ke Dunia itu. Nah, masuk ke temu Bapak RI 1 teh, Bang Jon ngelewatin hutan-hutan, terus banyak ya dibilang makhluk lah tapi tinggi besar, demit Bang. Banyak lah, terus ya banyak, kalau Sundana malah sarupaning demit banyak lah, bentuk-bentuk araraneh lah gitunya, araranehnya demit hancur-hancur gitu Bang. Aneh tadi situ. Terus jalan, terus banyak tangkal gitunya, tangkal tapi aya ieuan, nggak aya pohonan, tangkal kering gitu nih. Oh, pohon layu nu mati gitu Bang. Mati tapi kayak kering we gitu si pohon kering. tapi berjarangkung badak. Nah, di situ ketemu ada cahaya, terus ada rumah, masuklah tapi banyak asap. Tebal asapnya, tebal, masih buka. Oh, ternyata oh ini ketemu Bapak RI hiji. Bener intinya masuk. Emang bener lagi duduknya kayak gini ngerokok. Nah, dari situ udahlah kita keluar, udah nggak boleh lama-lama ya tadi. Tapi Pak Presidennya nggak lihat Abang? Nggak lihat, cuman lagi menatap ke depan lah, menatap keluar ngelihat ke jendela. Gede kan jendela, cahaya bukan cahaya lampu, kayak matahari tapi matahari terang banget sore lah, sore senja gitu. Tak gitu. Nah, udah di situ teh. Oke. Nah, pas udah beberapa kali astral projection lagi, kita ke pantai selatan. Ketemu Nyi Roro Bang berarti. Nah, nggak ketemu. Cuman sama dayang-dayangnya dibawa dijelasin bahwa gini, kalau mau ini pasti ada ininya gini gitu kan ya. Jadi nggak bisa disebutin lah gitu. Jadi pasti netizen atau yang nonton pasti tahu lah gitu kan gitu. Jadi cuman diliatin. Cuman pas di sana teh ada guha, ya masuknya guha gitu kan. Tapi ada 3. Nah,
jangan terkecoh. Kalau orang lain pasti terkecoh, ada 3. Nah, Bang Jon masuknya yang ke 3 gitu. Ada 3, Bang Jon yang masuk 3, yang dua lagi nggak tahu gimana lah. Nah, waktu itu teh udah lama banget. Nah, masuk. Oh, ya gitu seperti di film gimana masuk ke kerajaan, cuman nggak ketemu sama ibunya, cuman Berarti Bang Jon masuk ke kerajaan. cuman cuman lah boleh sampai ke ruang tengah lah, ruang tengah. Ya kalau misalkan itu ruang tengah lah, nggak bisa masuk terus ke kesananya gitu. Keburu waktunya, ada yang manggil waktunya lagi gitu. Jadi astral projection-nya ada waktunya gitu Bang, ada batasnya gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan terusan kan bisa-bisa Bang Jon nggak bisa balik lagi ke badan sendiri gitu. Ya itu dari situlah mulai tahu bahwa oh aku tuh punya kelebihan, punya ya bisa komunikasi, bisa lihat juga gitu. Kalau misalkan main kemana bisa lihat, tergantung situasi dan kondisinya gimana, seperti itu real. Nah oke, teman-teman, ini masih banyak ya Bang ya berarti. Nah saya mau nanya nih terkait yang tadi, yang awal nih Bang, yang pas Abang ke mana disuruh sama ibu itu, kan katanya ada yang manggil ya Bang di gang itu. Nah itu suaranya aja manggil atau Abang lihat sosoknya? Suara. Tapi kan kalau misalkan cewek nggak mungkin selembut itu si cewek teh. Oh jadi suara cewek Bang. Kaki mulai kram, kaki kiri lah, kaki kiri mulai kram pas jalan teh, kram seperti kram nggak bisa jalan, ada yang megang. Tapi karena Bang Jon ada dorongan, ya punya kemampuan, jadi jalannya terus gitu. Tapi dua-duanya dipegang gitu Bang, kayak kram dua-duanya atau satu? Satu. Oh satu. Cuman jadi gelap sebelah si mata teh, tapi terang gitu. Jadi kayak lihat matahari gitu Bang ya? Kok gelap terang terus jalan sampai ke rumah gitu, tapi si kaki tetap kram. Nah gitu. Dari situlah mulai tahu bahwa punya kemampuan lebih gitu. Mulai cari anak indigo yang sama punya kemampuan, dites, tanyain, Saya tahu juga ya Bang. Kirim foto apa benar apa itu ya. Nah setelah kejadian itu kan Abang lihat tuh yang pas kata Abang gak kaget nih lihat sosok apa gitu. Nah itu sosoknya bentuknya gimana Bang? Ya kalau misalkan orang lain cerita pasti sosok bagusnya yang diliatin. Oh jadi sosok bagusnya ke orang lain mah. Tapi pas ke Abang mah pasti sosok yang aslinya gitu. Yang jeleknya gitu Bang. Misalkan ada teman pare lah, misalkan si Ridwan misalkan cerita, nanti ngobrol-ngobrol ku Abang dijelasin, wah ada Bang sosoknya gini, tapi ke Abang mah beda lagi gitu. Emang yang Abang lihat itu pas saat itu sosoknya seperti apa Bang? Ya misalkan sosok wanita yang misalkan habis dari penyiksaan gimana ininya rusak, gimana habis kayak dibantai gitu ya, gitu kan. Misalkan oh itu cewek cantik, padahal kan ininya kan misah kan gitu, bisa lihatnya, bisa ke Abangnya ngasih tahunan misah nah ngumpul gitu. Maaf ya dicampur bahasanya. Serem juga ya teman-teman. Nah dari situ kan Abang lanjut nih yang katanya astral projection ya Bang. Itu kan astral projection, iya saya juga pernah dengar ya Bang ya. Astral projection itu pas ketika kita raga mulai lelah ya Bang, terus keluar kan jiwanya. Itu bukannya ada batas jarak Bang. Jadi kayak misalnya kalau terlalu jauh nih kita ketarik lagi atau nggak bisa balik lagi gitu Bang. Apa benar itu Bang atau gimana? Bisa balik lagi, cuman kan nanti ada ya itu kan ada, kalau kata orang tua ada hodam pendamping kan. Oh ada hodam kan kayak Bang Jon kan, jadi sosoknya ya bisa dibilang hodam pendamping, cuman berbentuk energi, nggak berbentuk sosok gitu. Jadi energinya seperti itulah gitu. Jadi kalau misalnya Abang ini teh mau ditarik ke alam sana, Abang ada backingan buat balik lagi ya, gitu. Karena ada energi positif gitu. Jadi udah ada yang nungguin lah di belakang. Besok dikasih waktu berapa menit untuk lihat bener apa enggaknya. Tapi badan mah nggak bisa gerak, kayak nonton bioskop gitu gambar.
kalau kata orang-orang mah kayak lucid dream ya bang, gitu. kayak mimpi tapi kita ngerasain mimpi ya bang. Gitu. Tapi ini mah nyata bang ya. Gitu nyata. Wah, berarti ini mah udah bukan mimpi guys. Jadi benar-benar jiwa kita tuh keluar dari raga. Luar biasa Bang Jon ini. Nah setelah itu bang, yang tadi kata abang ngelihat Bapak Presiden RI 1 itu bisa dibilang nggak kalau abang itu kembali ke masa lalu gitu, lihat masa lalu? Nggak lihat masa lalu, cuman bapaknya lagi duduk. Cuman kalau bahasa ini lagi melihat, bukan melihat ya melihat, bukan melihat kalau jauh-jauh, jadi melihat keadaan sekarang gitulah. Melihat keadaan sekarang gitu. Gitu. Jadi Bapak Presidennya sedang di masa sekarang. Merenung lah, istilah nama merenung, lagi merenung. Jadi lagi merenung, bukan melihat, maaf ya, bukan melihat negeri ini, merenung, lagi merenung, lagi ngerokok tapi merenung gitu. Lagi cari ngulang gitu, lagi ngulang gitu. Tapi duduknya duduk seperti itu gitu. Berarti abang bukan kembali ke masa lalu ya, tapi menemui bapaknya langsung. Bapak Presidennya langsung di tempat itu gitu. Oke. Nah, setelah Bang Jon menemui Bapak Presiden kan, setelah itu beres ya Bang astral projection-nya. Setelah itu abang mengalami lagi kan astral projection yang tadi itu ke pantai selatan ya Bang. Nah, itu abang diundang atau emang abang pengen sendiri gitu ke sana? Jadi keinginan sendiri. Udah ada undangan tadinya, udah ada undangan. Sok lah boleh gitu. Cuman orang-orang tertentu gitu. Kan jadi sebelum Bang Jon kan penasaran. Nah, Bang Jon ketemu. Jadi ini belum diobrolin ya. Jadi Bang Jon udah punya kemampuan tuh Bang Jon ketemu saudara Bang Jon. Adalah saudara ya, paman gitu ya, bilang kamu guru ngaji gitu, guru ngaji Bang Jon. Nah, bilang, oh nanti kalau ada yang aneh jangan kaget gitu kan. Nah pas ya kemarin nggak aneh gitu kan bikin RI 1, nah itu kan udah, sekarang pasti satu lagi ada. Nah ada undangan, ya udahlah tidurlah seperti biasa, siang jam 12 udah lohor sana tidur siang. Tidurlah, nah bangun, nah ketemulah, lihat ya orang-orang yang istilah nama gitulah, nggak jadi kalau misalkan kalau pengen dibantu harus ada ngasih hadiah gitu kan. Nah kalau udah dibantu teh udah gue. Jadi ada orang lah, misalkan dia pengen sesuatu yang diinginkan gitu kan. Nah, jadi udah terwujud si sesuatunya teh, terus lupa ke orang yang mewujudinnya. Jadi dia dapat istilahnya dapat imbalannya, tapi imbalannya ya pastilah tahu sendirilah bagaimana gitu kan, gitu imbalannya teh. Jadi Bang Jon nggak bisa nyebutin, cuman kalau netizen tahu pasti tahulah kalau misalkan udah diwujudin sama orang ya yang di pantai selatan, udah diwujudin terus kita nggak nurut apa yang akan terjadi bukan gitu. Kalau lupa sama orang yang udah nolongin gitu, cul lah ibaratnya mah gitu kan, seperti itu. Maaf ya kalau beribet ngomongnya. Istilah kata Bang tumbal memang ya, atau gimana Bang? Nah lah seperti itu. Gitu ya. Tapi Bang Jon nggak bisa jelasin detailnya, takutnya kan yang ngerasain mah Bang Jon. Jadi kan kalau misalkan kata guru ngaji nggak boleh bilang ucap, jadi harus tahu sendiri. Jadi Bang Jon nggak bisa ngejelasin detail, cuman yang jelas Bang Jon pernah astral projection seperti itulah gitu. Terus nggak boleh sompral juga ya Bang Jon ya. Nah itu kan abang ngalamin kejadian astral projection ini dua sekaligus ya Bang. Yang pertama ketemu Bapak Presiden RI 1, yang kedua Bang Jon diundang untuk masuk ke istana Nyi Roro, tapi nggak bertemu sama nyainya ya. Nah berarti abang itu ketemu sama dayang-dayangnya gitu. Nah bisa dijelasin nggak Bang Jon pas Bang Jon itu masuk ke
istananya Nyai, itu kondisi istananya kayak gimana Bang? Jadi istananya membegahnya banyak mas-mas gitulah, banyak lah mas-mas megah lah. Cuman kita lewat cuma lewat depan, tapi kalau misalkan ini mah nggak ke lantai 2, kita cuma di bawah aja. Kayak di lobby gitu Cuma di bawah aja, terus dibawa ke dapur ke mana. Nah, jadi di bawah aja, nggak sampai ke lantai atas. Ada lega tuh kaditu nama terus nama gitu kan. Cuman lihat di tengahnya aja. Nah, kalau di tengah itu seperti ini gitu, orang-orang yang nggak mau itulah, namu lah Bang ya istilahnya. Jadi abang teh tamu gitu ya yang diundang ya, sana tapi gitu. diliatin orang-orang yang aneh-aneh di sana. Oh, gitu. berarti bukan yang bagus-bagus doang ya Bang? Berarti ada juga yang gitu. Nah, ada lagi nggak Bang setelah itu kejadian yang bikin abang ngerasa, wah kenapa sih setelah kejadian ini gitu jadi ngerasa kayak gini gitu, misalnya setelah kejadian astral projection atau pas setiap abang pergi kemana gitu ada yang ganggu gitu? Nah, alhamdulillah kalau misalkan ganggu mah enggak, cuman kalau misalkan biasa, kalau di luar mah biasa seperti orang normal biasa, tapi kalau ke rumah orang asing misalkan, di rumahnya teh ada sesuatu pasti weh. Kalau misalkan suka bilang gitunya nyeletuk lah, kalau misalkan main ke rumah saha gitu kan, nangkring di rumah saha. Nah, terus dia misalkan kita lagi masak-masak lah gitunya, masak-masak, orang lain sibuk pada masak, Bang John sendiri dia pegang HP, pasti weh ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Terus ada yang bilang, di sini pernah ada ini nggak, di dapur ini pernah ini nggak, di sumur ini pernah ini nggak. Nah, pasti gitu ngejelasin ke temen. Jadi abang nanya lah ya, takut ada kejadian apa gitu. Pernah sini pernah ada ini nggak, sini pernah, nah, gitu, seperti itu. Berarti setiap ada energi negatif itu abang merasakan ya Bang? Ya, gitu. Jadi kalau misalkan biasa, tapi dibilang capek enggak sih, cuman ya itu teh dengan ada energi. Tapi kalau misalkan yang ada energi mah, kalau lihat biasa ini pertama kali mah pasti capek gitu. Itu kan ada yang bilang capek nggak lihat sosok itu, lihat ini capek. Enggak, justru ya itu sebuah ya anugerah, maksudnya punya dikasih dari kecil teh, kelebihan yang orang lain nggak bisa gitu. Buat belajar juga ya Bang ya. Maaf kalau misalkan cerita Bang John kurang sedikit gimana ya, ngerti gitu ya buat para netizen, maafin, soalnya Bang John nggak mau ngobrol terlalu detail gitu lah, seperti itu ya. Ya teman-teman, takutnya nanti ada kesalahpahaman ya dari apa yang teman-teman dengar gitu dari Bang John. Jadi makanya Bang John nggak detail gitu ceritanya. Nah, tapi nggak ada dampak kan Bang setelah kejadian-kejadian yang awal-awal abang itu kayak diundang sama Nyai ke istana itu, setelah itu nggak ada dampak kan Bang? Justru nggak ada dampak, cuman adanya energi yang dikasih energi sama yang di sananya, dikasih energi, kasih hadiah energi. Jadi kalau misalkan ketika kita ngobrol pasti ada sosok apa gitu kan, pasti ada bau-bauan apa atau misalkan gimana gitu. Tapi kalau misalkan dianya pengen ikut ya bisa, kalau ya enggak. Seperti sekarang kan di sini nggak ada kejadian apa berarti nggak, dia cuman mendampingi aja lah, cuman boleh sok cerita, cuman asal jangan detail gitu. Karena energinya juga positif ya Bang ya, makanya aman-aman aja gitu. Oke. Berarti setelah itu abang nggak ini lagi ya, pas awal-awal ini nggak terlalu ada dampak-dampak yang negatif gitu yang menimpa abang, berarti aman-aman aja ya selama itu? Iya, alhamdulillah aman. Cuman ya pas udah ketemu PLI hiji, terus ketemu di Laut Pantai Selatan, ya ada yang
ngedampingi gitu. Jadi Iya, iya. Bang John cowok tapi sosok keibuannya ada gitu. Paham, paham. Jadi kan cowok, iya cowok tulen tapi ada sosok keibuannya gitu. Nah itulah dari situlah Dari mulai sosok itu. mulai ya ada dia kasih hadiah, oh ada sosok keibuannya ada gitu. Berarti itu adalah sebuah anugerah atau hadiah ya Bang ya, yang diberikan untuk Bang John ini. Nah, ada lagi nggak Bang setelah itu yang lebih ngeri gitu, atau nanti Abang mau cerita di segmen lain nih? Ya, jadi kalau selebihnya mah itulah ya yang Bang Jum bisa ceritain. Jadi kalau misalkan ke netizen atau youtuber yang iya yang nonton YouTube channelnya Ariel, maaf kalau ngobrolnya belibet soalnya campur bahasa Indonesia yang Sunda gitu kan. Jadi segitu aja lah cerita dari Bang John buat podcast malam Jumat ini gitu kan, nggak ada yang harus diobrolin, tapi insya Allah next Bang John cerita pengalaman yang lebih mengerikan lagi, lebih seram lagi lah di podcast Ariel di part selanjutnya. Itu aja. Baik Bang John. Nah, tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bang John ya, yang sudah menceritakan pengalaman pribadinya dari awal Bang John merasakan sebuah keanehan gitu ya Bang. Kalau dari awal tuh bisa dibilangnya ya. Tapi itu adalah sebuah anugerah atau kelebihan yang diberikan kepada Bang John. Jadi mungkin kalau misalnya video ini tembus di 200 like atau lebih baik sudah 1000 like ya. Terus komennya juga banyak, nanti saya akan undang lagi Bang John untuk podcast ini ya Bang. Nah, terima kasih banyak untuk Bang John yang telah menceritakan pengalaman pribadinya di Cerita Lembur Sunda ini. Semoga kita semua disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam Rahayu teman-teman. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.